silakan ini ya gabung, kasih tahu temannya yang ada di ini. Jadi kelas alfa, beta, gamma, ada 16, berarti 14 orang. Dia masih uji S3, nanti saya ini ya. Masuk ya. Ya, kita mulai. Nanti kalau suara saya putus-putus, sinyalnya hilang, tolong kasih tahu ya. Assalamualaikum, selamat siang. Hari ini di luar jadwal memang saya akan memberikan pengantar sebelum praktikum besok. Kita online masih ini ya, minggu. Jadi diharapkan walaupun online, kita praktikumnya ini ada dua jenis ya, dry lab pakai aplikasi yang sebenarnya sudah dikenalkan dulu di blok 2 ya, fisika, kimia dan fisika ya, praktikum fisika berkaitan dengan visio X ya. Ini mengenal kembali agar jangan sampai bingung ya, para ini bukunya dan tata tertibnya sama ya, karena kita tidak pakai ruang khusus laboratorium fisiologi, tidak ada, kita pakai ruang CBT ya, nanti. Dan juga di hari Selasa itu kita pinjem ruang skillab ya, laboratorium keterampilan yang ada di Bukit lantai 3. Jadi harap hadir tepat waktu gitu ya. Ya. Jadi karena ini walaupun skillab tapi ini disebut praktikum ya. Kalau ada izin silakan di ini sampaikan sebelumnya. Kemudian tidak ada praktikum tambahan ya. Kalau tambahan di luar jadwal, maka semua bahan dibebankan ke mahasiswa. Nah, ini harus baca teori dulu ya. Bila belum siap, maka dosen berhak mengeluarkan mahasiswa untuk tidak mengikuti praktikum. Sebelum praktikum ada kemungkinan ini ya, kuis pra praktikum, kemudian menggunakan jas praktikum tetap di ruang CBT atau ruang eh, skillab tetap pakai jas praktikum. Besok juga walaupun online ini ya, kenakan jas praktikumnya, praktikum kerja putih. Ini dalam rokok, ini untuk telepon genggam tidak masalah ya. Kemarin biasanya pakai zat kimia, untuk saat ini tidak ada masalah, tidak boleh bersentuhan, tidak akan meninggalkan tanpa izin. Kemudian kalau pakai alat nanti di ruangan skillab harus dikembalikan lagi. Kemudian ini ya, kebersihan. Praktikumnya, kalau tadi sudah dijelaskan di pengantar, kurang lebih 4 praktikum. Teorinya ya berkaitan dengan praktikum, artinya ketika belajar tentang sistem saraf, maka ini yang praktikumnya neurofisiologi, nervosis ya.
belajar tentang agen potensial. Nanti dilihat agen potensial atau reseptor kita belajar. Tapi pendahuluannya tetap dibaca, sama pendahuluannya nanti. Kemudian belajar sistem respirasi akan mengukur volume respirasi, ya. Kemudian belajar tentang otot akan melihat apa namanya kelelahan atau fatigue serta mengukur tekanan darah. Gitu. Ada beberapa praktikum tambahan nanti mungkin dilampirkan, tapi kita lakukan di sini hanya nanti ada blok olahraga ya, kedokteran olahraga, blok elektif namanya di semester akhir. Jadi bisa kita ketemu lagi. Ini untuk besok ya. Jadi nanti saya letakkan di e-learning. Apakah sudah ini masuk semua di e-learning? Kelas tadi yang saya masuk kelas alfa beta. Kalaupun memang tidak sama, karena ini kelas kecil yang dipakai dan tidak lazim untuk kalian, karena kalian biasanya kelas besar alfa, beta, gamma. Tapi di simak ataupun di ini ya, data mahasiswaan atau data akademik, harusnya kalian itu terdiri dari 6 kelas. Ya, mohon di ini disamakan ya, alfa, beta, gamma, karena nilai kalian juga per kelas jatuhnya. Ya, per kelas kecil maksudnya, per kelas kecil bukan per kelas besar. Ya. Yang alfa nanti berapa orang masuk sesuai dengan enrollment key-nya ya. Yang gamma atau epsilon, omega itu silakan masuk karena di sana ada bahan materi saya kuliah endokrin ataupun Pak Arwan nanti ya, dan praktikum juga penuntutnya saya akan letakkan di sana. Nah, yang ini ya. Nanti kita akan belajar berkaitan dengan sistem saraf. Jadi pelajari istilah ini, sistem potensial, belajar lagi tentang apa namanya jaringan sarafnya, gimana itu akson hilok ya. Walaupun kuliahnya belum, nanti kuliah dengan dokter gigi Nusiah dari Senin atau Selasa ya. Jadi ini kita praktikumkan dulu. Ya, dibaca introduction-nya, nanti ada bagian yang kosong yang memang harus diisi ya. Ini prediction ya, ini ikutin aja nanti di ini ya. Tidak perlu dijawab di sini yang kosong ini. Sama seperti ini juga praktikum yang kedua juga berkaitan dengan volume respirasi. Ya, ada istilah-istilah tentang ventilasi, inspirasi, ekspirasi, kemudian otot-otot pernafasan ya. Ini ada sama persis dengan aplikasi VisioX. Ya, tapi dalam bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia. Tetap ininya sama, dasarnya sama, rumusnya juga sama, perhitungan nanti dilihat di ini ya di grafiknya. Jadi berkaitan dengan diameter atau radius ya, radius RW radius. Kita di trakeanya ya ini ya, di potongan gambar. Ini yang memang harus disiapkan juga, ini kan pakai aplikasi ya, nanti saya demo di ini layar laptop ini, kalian buka masing-masing, nanti saya kasih juga apa namanya username dan password. Jadi ada yang kami beli, jadi bagian fisiologi sudah membeli apa namanya lisensi untuk praktikum, jadi sama-sama satu akun bisa dipakai untuk seluruh mahasiswa ya. Jadi satu akun ini, jadi artinya kemungkinan juga tidak bisa masuk, tidak bisa login karena serentak memakainya. Tapi nanti kita atur lagi untuk passwordnya ya. Maka kalian bisa pakai aplikasi itu, Visual X itu di rumah tanpa perlu ke ruang CBT ya di Bukit. Tapi hanya untuk besok ya. Jadi saya ini seharusnya kan memang ada di ruang CBT. Nah, satu lagi untuk praktikum yang hari Selasa, ini ya praktikum kedua ini ditulis praktikum keempat, nanti kita ini siapkan yang baru. Praktikum yang kedua itu mengukur tekanan darah, alatnya ya manometer atau tensimeter ya, satu dua orang satu alat ya. Jadi kalian bagi, jadi pembagian praktikum yang hari Selasa offline di ruang skilab
kalian sendiri yang membaginya. Satu kelompok itu 10 orang, ya. 10 orang silakan bagi ya sesuai dengan kelas. Jadi alfa, beta, gamma. Jadi ada yang jadi kelasnya kelompoknya terbagi jadi kelompok kecil, ya. Kelompok kecil itu 10 orang, kemudian nanti dibagi lagi 240 ini ya. Jadi ya 12 kelompok itu di pagi, artinya dari jam 8 sampai jam 10. Nanti 12 kelompok lagi di jam 10 sampai jam 12, ya. Paham ya nih? Nah, jadi pembagiannya kalau bisa kalian atur, ini kan libur nih 2 hari, ya. Silakan dikasihkan ke ini ya, ke dosen atau ke portanya untuk bisa dibuatkan absennya nanti untuk ini. Jadi kalau pembagian tutorial segala macam kan itu pembagian dari ini ya, dari Korta. Nah, sekarang kalian sendiri yang membaginya bagi kelompok. Kenapa? Karena ini berkaitan untuk mengukur tekanan darah. Ya, kalau mau berpasangan, maaf yang berhijab, ya kalau kan kita ada ruangan sendiri di dalam skill lab. Nggak mau diperiksa dalam satu kelompok itu ada laki-lakinya, ya, karena akan menyingkapkan batas aurat, ya. Nah, mengukur tekanan darah diangkat baju apa lengan sebelah kiri ataupun sebelah kanan sampai ke siku atau bahkan sampai ke ketiak. Nah, ya kalau merasa risih satu kelompok ada laki-laki, maka dibuatlah kelompoknya khusus wanita semua, khusus yang berhijab semua, ya. Paham ini ya? Nah, jadi buat sendiri kelompoknya, ya. Jadi bukan ini memisahkan ya. Kalau yang lain tidak masalah untuk ini ya, tidak masalah ada laki-laki. Tapi saat mengukur tekanan darah yang belum bisa keluar berarti dari ruangan untuk mencari apa namanya tempat lain dalam satu kelompok. Jadi tidak berkaitan dengan laporan kelompoknya ini, hanya untuk pengukuran tekanan darahnya saja. Ya, jadi saat mengukur tekanan darah eh, berpasangan, ya, kemudian membawa alatnya itu satu pasang ya, naracoba 1 dan naracoba 2, satu alat saja cukup. Jadi satu tensimeter, satu stetoskop, ya, tidak perlu satu orang satu. Tensimeter yang bagaimana? Sebenarnya tidak masalah untuk yang digital, ya, kalau yang digital. Tapi karena kita mau belajar mendengarkan bunyi Korotkov, ini ya, di sini ada terangkan fase-fase Korotkov, maka nanti eh, tidak bisa mendengarkan secara langsung karena yang mendengarkan itu tensimeternya yang digital. Dia mendengar suara itu dan mendeteksinya sehingga bisa menuliskan hasilnya di layar digital. Ya, bisa ada tidak masalah dibawa ya, jangan tidak dibawa. Nanti dibandingkan yang NRE atau yang jarum. Yang sekarang kan hanya ada yang jarum, yang raksa tidak ada lagi. Ya, yang biasa-biasa aja tidak masalah. Yang digital juga dibawa. Jadi disamakan, dibandingkan. Ketika stetoskop mendengarkan di fossa kubiti namanya ya, fossa kubiti, maka akan apa namanya membandingkan hasil yang kamu dengar di stetoskop dengan hasil yang tampak di layar monitor pengukuran tekanan darah, ya. Paham ya ini untuk hari Selasa, jadi saya tidak jelaskan lagi di hari Senin karena sudah penuh ininya praktikumnya kuliahnya IT-nya. Jadi di hari Selasa langsung ke ruang skill lab atas pakai apa namanya jas lab, pakai sepatu saja tidak masalah, ada harus pakai sandal. Jadi tidak jadi ke atas itu kalau dari apa namanya kan ada petugas ini ya skill lab, jadi harus sudah pakai jas lab ke atas. Jangan makainya di atas ya. Naik ke atas itu sudah pakai jas putih laboratorium ya. Pakai sepatu tetap tidak pakai sandal. Sama lihat ya yang terakhir ini pengukuran tekanan darah kan pada posisi berbaring, apalagi berbaring nanti ya kalau merasa risih dengan beda ini jenis kelamin tidak ini ya, jadi satu kelompok itu cewek semua ada masalah ya, posisi berbaring, duduk, berdiri
Ini juga aktivitas otot. Ya, setelah aktivitas otot ini artinya akan ada ini berlari kecil, lompatan kecil, 120 lompatan selama 2 menit. 2 atau sampai 5 menit ini ya. Jadi kita pakai apa namanya jangan pakai rok yang sempit, yang ketat ya, agar kita bisa aktivitas fisik lari di tempat ya, lari di tempat atau berjalan cepat. Setelah itu dia ukur tekanan darahnya. Oke ya, paham ini untuk praktikum di hari Selasa. Jadi yang untuk besok pelajari tentang sistem saraf, bahannya dari mana. Kalau mau baca nanti ya saya kasih penuntunnya tentang apa namanya tadi ya akson, kemudian juga secara umum tentang sistem saraf. Boleh dari kuliah Dr. Nursia dari diktat yang lama kalau ada kita dari tingkatnya. Kemudian hari online ya nanti bisa saya lihat ya. Ya, boleh. Iya, iya, bawa sendiri ya. Yang di Skilab tidak cukup. Karena biasanya di Skilab itu ada 10 ruangan, eh, 10 alat biasanya, 10 tensimeter. Nah, kalian kan mau mengukur cepat satu-satu kalau bisa mendapat hasilnya. Maka mendengarkannya juga daripada menunggu satu orang pakai satu alat, silakan siapkan alatnya sendiri. Ya, jadi tensimeternya dipakai. Ini insya Allah tetap pakai terus ya. Tensimeter akan dipakai terus. Kalian mau kegiatan baksos ya di ini CBM atau di BEM ya, ya pakai. Jadi ini ya dibeli atau pinjam ke kakak tingkatnya boleh. Ya tensimeter aneroid aja yang jarum. Tapi kalau sudah ada tensimeter digital di rumah, bawa saja juga tidak masalah. Ya, tapi kan di sana nanti ada temennya juga yang punya tensimeter manual biasa. Jadi dipakai yang digital, dicoba sambil otomatis ini mompa dia kita dengarkan pakai stetoskop bisa juga. Ya, saya ada masih sempat kan untuk nyari alat kalau belum ada ininya alatnya hari Selasa. Oke ya. Sama bagi kelompoknya. Kelompoknya dibagi 10 orang itu sudah ada di hari Sabtu atau hari Minggu ya. Hari Ahad itu sudah ada nama-nama kelompoknya. Share ke saya boleh ya ke Korta, Kak Indra atau Yuda. Ini kelompok untuk praktikum, jadi bukan kelompok untuk tutorial, bukan kelompok untuk ini. Kalau kelompok untuk praktikum tidak masalah kalian yang membaginya. Ya, jangan di hari Senin, jangan di hari Senin ini belum ini masuk karena tetapnya sudah sibuk. Ada lagi yang mau bertanya? Tepat tepat ya. Lagi pula ini kan sifatnya lebih ke pengenalan awal dan mengulang kembali apa yang sudah pernah dikerjakan. Tidak ada, tidak ada. Saya cukupkan. Terus ini ya jaringan internetnya kalau yang mau mencoba praktikum sendiri, eh, ini kan boleh artinya kalian boleh tidak dari rumah, dari kampus misalnya sudah ada di Palembang, silakan datang ke kampus besok.
Oke, cukup. Mungkin untuk ini pengantar hari ini nanti lihatnya di e-learning. Silakan masuk di e-learning. Nah, sampai sore lah kalau belum dapat ininya penuntunnya itu yang dibaca. Dari saya cukup. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Dok. wabarakatuh. Ya.